Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Siti Isri Susanti, perwakilan dari kelompok 2. Kami akan melakukan bincang-bincang seru nih bersama salah satu dosen UIN Walisongo Semarang. Beliau ini salah satu dosen di Prodi PGMI yang mengampu mata kuliah matematika. Penasaran gak sih apa isi obrolannya? Yuk ikuti kami. Assalamualaikum Ibu. Selamat siang. Sebelumnya mohon maaf Ibu sudah mengganggu waktunya Ibu. Kami di sini perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah keterampilan berbahasa dan sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Ahmad Muhammad Kamil. Kami di sini izin untuk mewawancara Ibu terkait biografi dari Ibu Kristi. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kami ajukan akan diawali oleh Mbak Esta. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Rizka. Saya Rizka akan dari Muhammadiyah. Sebelumnya langsung saja ya Bu. Di sini di kampus UIN Walisongo ini Ibu kan bekerja sebagai dosen nih. Nah selain sebagai dosen nih, apakah Ibu mengambil jabatan lain di luar dosen seperti ketua jurusan, sekretaris jurusan atau yang lainnya? Kalau tugas saya di sini dosen PGMI sekaligus mendapatkan tugas tambahan namanya. Tugas tambahan saya sebagai sekretaris jurusan. Jadi di situ saya membantu Bukadil untuk mengurusin mahasiswa PGMI di ITK UIN Walisongo. Jadi tugas tambahan namanya. Keren sekali nih teman-teman. Selain menjadi dosen, Ibu juga menjabat sebagai sekretaris jurusan. Kalau boleh tahu Ibu, kan Ibu di sini menjabat dua tugas sekaligus dulu, menjadi dosen dan tugas tambahan yang telah Ibu sebutkan yaitu sekretaris jurusan. Apakah ada kesulitan dalam menjalankan kedua tugas tersebut secara bersamaan? Alhamdulillah tidak ada kesulitan Mbak, karena kita lakukan sesuai dengan tupoksi ya. Jadi walaupun kita sebagai sekretaris jurusan, tapi tupoksi kita tetap mengajar, dimana kita harus bisa membagi waktu mengajar dan mengurusin mahasiswa biasanya gitu ya. Jadi kalau di jurusan kami mengajar hanya 10 SKS, jadi ya hanya dua hari untuk kita lakukan mengajar. Selebihnya kita akan melakukan tugas-tugas mengurusin mahasiswa, salah satunya ujian komprehensif, ujian makosa, bahkan kalau ada seminar atau webinar kita kan juga ikut peserta di dalamnya untuk mensukseskan. Dan setiap hari Selasa kami wajib ada rapat jurusan, rapat di tingkat fakultas. Jadi kita harus bisa membagi waktu. Berbicara mengenai bidang utama Ibu tentang dosen matematika, ada nggak sih Bu motivasi atau alasan mengapa Ibu memilih menjadi seorang dosen, apalagi di bidang matematika ya Bu? Karena kan bidang matematika itu sendiri notabene itu kayak dihindari oleh kebanyakan orang. Jadi apa alasan Ibu yang membuat Ibu tertarik untuk memilih dosen matematika? Memilih dosen matematika berarti jawabnya sebenarnya itu saya tidak punya angan-angan menjadi dosen gitu ya. Cuma emang sejak SD, SMP, SMA itu jadi suka dengan matematika gitu. Jadi nggak tahu karena suka, namanya suka lama-lama menjadi cinta kan. Nah dengan begitu kan tidak berat di hati. Kalau mungkin teman-teman mahasiswa yang diawali tidak dengan kata suka, itu mungkin susah untuk mencintai. Berawal dari kita, maka awalnya kita suka dengan matematika, suka dengan gurunya. Di SMP, SMA biasanya sukanya bukan tanda negatif ya, ya suka mencintai, lama-lama menjadi cinta. Jadi itu mungkin pilihan saya dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain, jadi lebih menonjol di matematika. Dan saya matematikanya aja
Sebelum ibu menjadi dosen, ibu pernah nggak memiliki pengalaman kerja lain di luar selain menjadi dosen gitu? Punya. Jadi saya lulus dari S1 kan murni ya. Murni itu jadi bukan tidak bisa. Jadi saya ngelesin dari door to door gitu ya. Setelah ngelesin, terus saya perjalanan karir saya itu tidak langsung jadi dosen, tidak langsung saya S2 gitu ya, tapi saya menikah dulu. Jadi S1 lulus menikah. Setelah menikah, di situ baru ada tawaran sekolah lagi gitu. Terus saya juga dapat tawaran karena saya sekolah, ternyata di Bali itu ada tawaran untuk sebagai guru honorer di SD negeri. Jadi saya sudah pernah jadi guru honorer yang bayarannya 300.000. Jadi tidak pernah, jadi punya pengalaman sebelum saya ngajar di PGMI, udah pernah ngajar di SD. Jadi selama 2 tahun, selama saya studi S2, saya mengabdi di SD. Jadi sebagai guru kelas kalau di SD. Seperti itu, baru saya lulus S2, ada CPNS di sini, saya daftar, alhamdulillah diterima dosen. Nah, karena matematika berkah sih ya, matematika itu ngomong ya. Jadi kata kuncinya apa? Kita harus suka. Kalau ada suka pasti cinta. Kamu kalau sudah suka dengan orang pastinya jatuh cinta. Sulit melupakan. Seperti itulah. Jadi kalau sekarang kalian sudah cinta dengan PGRI, insya Allah sudah suka dengan PGRI, nanti akan cinta dengan. Jadi guru MI itu akan menjadi apa ya? Guru MI itu saya mengibaratkan ini sangat gajinya sedikit, tapi pengabdiannya luar biasa. Jadi dikatakan apa ya? Karena saya sudah ke MI 1, ke MI 1-nya gajinya itu jangan kaget ya, nanti jadi guru MI gajinya kecil, nanti sanggupnya yang lain, lesin atau bahkan online. Kayaknya lebih besar. Berbicara tentang pengalaman panjang ibu yang telah ibu sampaikan tadi, kan ada nggak sih anak-anak didik ibu yang mengeluh kesulitan tentang pelajaran matematika yang telah ibu sampaikan kepada anak-anak tersebut? Oke, kalau mengeluhnya sih nggak ada, karena mereka kan yang saya ajar mahasiswa yang dewasa, jadi malu mungkin. Tapi kalau waktu di kelas, tahu sendiri kan, saya kasih soal, dia nggak bisa, dicoba lagi dengan itu ketahuan. Jadi anak-anak mahasiswa yang kurang tuh ketahuan. Iya, kalau misal dia konsultasi ke kami ya kita tanya. Maka mahasiswa mungkin kalau kita beda dengan ngajar anak SD atau anak SMP, mungkin ya lebih didekati, dia lebih. Tapi kalau kuliah mahasiswa itu, kalau kuliah aja malah terbelakang, nggak mau di depan. Kalau di depan tapi sampainya di sini terus, kalau industri kan gitu, tahu sendiri kan, intinya selalu di belakang. Kenapa di depan kosong? Kalau untuk kayak misal ada anak-anak itu yang mengalami kesulitan, bagaimana sih cara ibu mengatasi anak tersebut? Oke, ya. Kalau saya sih yang pertama mungkin sebelum dengan dosennya kan malu ya, paling solusinya dengan tugas media web saya arahkan. Jadi yang masih kurang silahkan belajar dengan temannya yang lebih. Jadi kalau dengan dosennya kan coba saya tanya malu nggak kalau misalnya curhat ke dosennya, lebih malu kan ya. Maka sistemnya lebih baik tutor sekali ya, belajar dengan temannya yang bisa. Sebenarnya yang bagus ya tanya ke dosennya, tapi malu biasanya
kendala-kendala sekarang sebagai pendidik, bagaimana sulitnya seorang pendidik di era sekarang itu memang susahnya kendalanya. Kendalanya ya, ini kan apalagi yang saya didik itu anak-anak milenial. Mahasiswa yang jadi harus mengikuti tren gitu ya. Jadi kalau diajak tidak boleh buka HP itu dia tidak boleh, karena ini milenial. Jadi cara mengajar kita ya kadang pakai HP, misalnya tanya ada pertanyaan ya kami coba browsing, artinya saling lihat di Google ya, satu galon berapa misalnya gitu kan, masih bingung coba browsing itu kan, Google itu terbuka sekarang. Jadi dia dimix kan, boleh pakai tag, pakai HP selama kita bisa memanfaatkan internet kan tidak masalah. Hari ini kan tidak bisa terlepas dari HP ya, karena HP boleh dipakai. Kalau zaman sebelum pandemi kan memang benar-benar kuliah HP disimpan kan, sekarang kan tidak boleh, HP-nya dibuka tapi kita beri misalnya ada manfaatnya lah, misalnya suruh lupa tapi jadi ada manfaatnya. Oke, silakan kalian diskusi berdasarkan ini, boleh sambil browsing misalnya kan gitu kan, diselancar misalnya yang di Google kan, jadi ada manfaatnya, tidak buka drakor bukan buka yang lain gitu, Masih berhubungan dengan mata kuliah. ya mata kuliah sebenarnya apapun sih bisa dimanfaatkan. Kalau matematika ya berkaitan dengan matematika, tugas kan juga boleh, browsing boleh, tapi harus ada catatan kaki atau daftar pustakanya, sumbernya yang jelas dari mana. Tuh. Balik lagi ya Bu, tadi kayak kan kebanyakan anak sekarang itu kan mindsetnya matematika itu sulit, pengen dihindarin, pengen masuk jurusan ini biar gak ada matematika gitu Bu. Terus Ibu ada kasih Bu kayak tips atau apa gitu untuk mengubah mindset kita bahwa matematika itu nggak sesulit itu gitu. Ya, nah, iya sejak SD, SMP, SMA bahkan sekarang ya matematika itu juga sulit gitu ya. Dan di PGMI ternyata ketemu matematika oke, jadi kalau matematika itu sebenarnya tidak sulit sih, tidak sulit. Bagi saya sebenarnya itu tidak sulit. Yang penting kalian mau belajar, jadi mau apa ya? Jadi belajar mencintai jadi suka itu kan, jadi suka itu dia harus muncul belajar. Kalau sudah suka tapi kok tidak mau tahu isinya seperti itu kan, harus mau tidak mau harus ngecek isinya.
tiga itu nggak bisa. Terus gimana? Ya diajarin. Nah, nanti tetap dibimbing, masuk ya. Kalau saya pas ujian bersama gitu tanya teman-temannya, menjelasin, masih nggak paham, berarti masih muter-muter ya dasar ke saya, berarti perlu saya jelaskan. Perlu dibantu. Suka lah intinya. Kalau nggak suka susah. Apalagi kalau udah kayak benci banget gitu. Nah, jangan susah banget. Ya itu lawannya suka kan benci. Jadi kalau benci tidak mungkin mau dipegang, tidak mungkin mau dilihat, tidak mungkin mau disentuh, karena udah benci. Tapi kalau kita sudah suka itu ingin ngerasain, misalnya saya suka ini, ya saya suka, tapi dalamnya ke apa? Pasti kan kita akan mencoba membukanya, suka dengan kemasannya dulu, soalnya kan isinya apa ya? Setelah itu dia penasaran gitu, Rasa ingin tahu ya. jadi rasanya kalau sudah merasa tidak suka melakukan kita terkunci, juga dikasih apapun dia bilang Iya. kita dirubah mindsetnya. Saya suka matematika, belajarnya gitu. Nanti kalau misalnya bahasa Inggris saya tidak bilang aja saya suka bahasa Inggris, saya suka bahasa Arab. Jadi mindset yang positif itu dimainkan di dalam pikiran kita, yang positif dibawa. Kalau sudah bilang tidak, itu kan sebenarnya tidak boleh. Tadi benci yang negatif tidak boleh. Kalau bilang suka, saya senang, saya happy, saya saya pasti bisa, saya pasti maju, yang seperti itu nanti positif, mindsetnya akan menjadi positif. Gitu. Oke, balik lagi kan berdasarkan yang setelah ibu sebutkan tadi perjalanan ibu yang panjang, yang mulai dari setelah lulus S1 dimulai dari menjadi guru honorer, kemudian menjadi dosen, dan sekarang alhamdulillah mendapat tugas tambahan menjadi sekretaris jurusan. Ada nggak sih target atau pencapaian ibu yang saat ini belum terwujud? Apa ya? Yang belum terwujud adalah saya belum lulus S3. Belum menjadi dokter. Gitu ya, belum terwujud. Ini harus terwujud tahun depan, saya harus menjadi dokter. Amin. Jadi dokter dulu baru nanti punya menjadi profesor ya. Target ke depan harus jadi dokter dulu. Terakhir pertanyaan, apa ya? Ada ibu punya rencana-rencana untuk beberapa tahun ke depan, misalnya kayak tadi kan profesor, mau menjadi dokter, atau mau menjadi rektor gitu. Siapa tahu ibu kejuruan. Rencana-rencana ibu untuk beberapa tahun ke depan apa? Rencananya sih, saya ingin jadi dokter. Saya harus menulis di jurnal internasional, publikasi, karena tugas dosen adalah belajar penelitian. Bagian dari penelitian kita harus publikasi di jurnal nasional, internasional, adanya pengabdian. Nah, itu harus dilakukan. Jadi kedepannya saya lebih baik, saya tidak ingin direktur. Saya tidak ingin jadi, saya ingin jadi profesor saja. Ya, berarti saya harus banyak menulis kalau jadi profesor. Menulis banyak karya saya, penelitian saya dipublikasi di jurnal internasional. Yang penting itu karena tugas dosen kan pengabdian saya, kalau pengabdian berarti saya banyak mendampingi di MI. Jadi sudah puas kalau bisa mendampingi di MI, melihat alumni saya di MI itu menjadi maju, saya sudah sangat pengabdiannya ingin ambil. Ya emang harus di MI gitu ya, mengembangkan MI biar MI lebih bagus lagi ya, tidak tertinggal dari SD
negeri misalnya seperti itu ya, tapi ini sudah mulai MI udah bagus. Jadi peminat di MI di Semarang terutama itu sudah melampaui dari SD negeri. Jadi seperti itu. Siapa tahu MI ini bisa melebih dari SD Islam. Ini kan masih nomor 1 SD Islam lah yang bertanding di sana. Kan gitu. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah berkenan untuk kami wawancarai. Semoga Ibu sehat selalu. Apa yang diimpikan bisa segera terwujudkan menjadi dokter, profesor. Semoga dilancarkan segala urusannya. Amin. Sukses buat kalian semuanya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Demikian wawancara yang telah kelompok kami laksanakan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.